Hai, hari ini gue mau ngebahas perkembangan portofolio reksadana gue yang gue pakai di Bibit. Jadi sama kayak bulan-bulan sebelumnya, gue tetap pakai portofolio gue yang ada, yaitu ada dana tabungan, dana pensiun, dan dana bersama pasangan gue. Jadi gue masih belum menambah portofolio baru, dan ya udah, gue masih fokus pada 3 portofolio ini aja. Yang pertama, gue pengen bahas dulu tentang dana tabungan. Di sini gue masih pakai 2 produk aja, pasar uang dan obligasi. Di sini pasar uang gue pakai Sukor Invest Money Market Fund. Kenapa gue masih bertahan pakai ini? Ya, kalau bisa dilihat dari grafiknya, cenderung masih aman-aman aja, belum ada pergerakan yang signifikan banget, dan dia juga aset under manajemennya lumayan tinggi. Jadi gue masih yakin lah dengan si Sukor Invest ini. Terus lanjut yang kedua ada obligasi. Di sini gue pakai Sukor Invest Stable Fund, dan di sini kita lihat performanya pun masih tetap baik ya menurut gue juga. Dan aset under manajemennya terus meningkat, sekarang udah 15 triliun, jadi menurut gue masih oke-oke juga aja nih. Nah, terus gue kemarin juga mau mencoba satu produk baru, yaitu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Sebenarnya ini udah lumayan lama sih ya, ini tuh udah dari 15 November 2021, pokoknya dari bulan November 2021, dan sekarang udah masuk berarti mau 1 tahun. Dan performanya menurut gue oke-oke juga nih. Secara grafik dia nggak gitu fluktuatif dan drawdown-nya itu cuma minus 0,1% aja. Jadi menurut gua kayaknya masih oke juga, dan AUM-nya ini lumayan gede, sekarang udah 1,1 triliun, dan dia tuh mayoritas pakai produknya tuh sukuk. Jadi kayaknya lumayan menarik, jadi kayaknya pengen gue cobain, makanya gue coba dulu beli 1 juta dulu, gue pengen lihat performanya. Kalau misalkan terus bagus, kayaknya gue pengen coba juga untuk taruh di sini. Jadi ya sebagai pembanding aja lah. Karena kan kalau misalkan di Sukor Invest itu produknya ini kan obligasi kebanyakan. Jadi ya gue pengen diversifikasi aja. Kayak gitu. Lanjut di dana pensiun, ini ada pasar uang. Ini yang gue dapetin dari cashback yang kalian pakai kalau pakai kode referral gue. Ini gue cuma pakai cashback aja, gue nggak top apa sama sekali di pasar uang. Terus di obligasi, sekarang gue masih pakai dana mas stabil. Ini udah nggak gue otak-atik dari, berapa ya? Kayak dari awal tahun atau pertengahan tahun itu, gue udah nggak otak-atik sama sekali. Gue diemin aja duitnya, dan gue belum tambah lagi sih, karena gue pengen fokus dulu untuk ningkatin di saham. Dan lanjut ke saham, di sini gue pakai 2 produk, ada BNI AM Index IDX 30 dan Afris IDX 30. Jadi di sini kenapa gue beli 2? Karena dulu gue pengen coba-coba aja. Jadi bukan diversifikasi, tapi gue pengen coba lihat doang, kayak gitu. Nah, BNI AM Index ini kemarin baru bagi-bagi dividen. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini ya, di sini tuh ada pembagian dividen tanggal 23 Agustus tahun 2022 dengan jumlah sebanyak segini. Rp9 per unit. Jadi kalau misalkan lu punya 1000 unit, lu bakal dapetin Rp9.000 yang langsung dimasukin ke dalam portofolio dalam bentuk unitnya. Jadi bukan masuk ke dalam modal, tapi langsung masuk ke dalam unitnya. Kayak gitu. Jadi setelah kemarin gua tanya-tanya ke CS-nya, karena kalau pertama kali itu waktu tahun lalu gue dapet itu dihitung di modal dari hasil dividennya. Tapi sekarang udah nggak dimasukin ke modal, langsung dimasukin ke jumlah unitnya. Jadi rata-rata harga beli kita tuh lebih turun kalau misalkan kita dapat dividennya. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau lengkap bacanya, kalian bisa baca di FAQ-nya Bibit tentang dividen. Seperti itu. Lanjut di pasar uang di dana bersama, gue masih pakai Sukor Invest Money Market Fund. Di sini gue juga nggak tambahin gitu banyak lagi ya, karena di pasar uang ya segitu-segitu aja. Terus di obligasi gue juga masih pakai Sukor Invest Stable Fund dan dana mas stabil, dan gue juga cobain si Syariah Sukuk Fund. Jadi gue taruh di dana untuk ya, tabungan sama untuk di dana bersama. Jadi gue pengen coba lihat aja performanya. Jadi secara keseluruhan, portofolio gue nggak ada perubahan yang signifikan dari produk-produknya, cuma duitnya aja yang gue tambah-tambahin terus. Setiap bulan gue tetap rutin untuk nabung, dan ada yang jangka panjang dan ada yang jangka menengah. Kayak misalkan si dana bersama ini, gue pakai untuk jangka menengah, karena ya ada rencana gue untuk melanjutkan hubungan gue bersama pasangan gue, jadi gue pengen
simpen duit di sini untuk ya acara nanti, kayak gitu. Jadi ini kan kira-kira 2 tahun lagi, gue nggak bakal masukin ke saham, karena takutnya 2 tahun ke depan malah lagi anjlok, jadi duitnya mau gue pakai nggak bisa, makanya gue taruh di obligasi sama di pasar uang aja, kayak gitu. Tapi untuk di dana pensiun gue bakal tetap fokusin ke saham. Karena kan masih untuk, nggak tahu ya sampai kapan. Pokoknya masih jauh banget sampai gue pensiun nanti, jadinya nggak apa-apa gue taruh di saham, kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini, secara performa, gue tuh setiap bulan tuh tetap nabung rutin ya. Kalian bisa lihat grafiknya di sini. Di sini gue bener-bener, tiap bulan tuh setiap kali gajian, hari itu juga pasti langsung gue sisihin untuk gue nabung atau investasi ke reksadana. Karena gue nggak mau naruh duit itu setelah akhir bulan. Akhir bulannya, bulan depan maksudnya. Karena udah pasti duitnya tuh habis. Jadi gue selalu sisihin duit tuh langsung dari gajian, langsung gue masukin ke sini. Jadinya nggak ada alasan lagi kalau misalkan nggak punya duit. Kayak gitu. Di sini gue selalu masukin rata-rata, ya pokoknya pasti naik lah. Tidak ada yang nggak gue tabung dalam sebulan itu. Kalau misalkan ada yang nggak gue tabung pun mungkin bulan itu cuma kecil banget. Kalau misalkan gue lagi ada pengeluaran. Kayak bulan lalu itu gue beli motor, makanya gue nggak nabung banyak banget. Jadi di sini kalau kalian lihat nih ada penurunan sedikit, itu karena ada beberapa yang gue tarik dulu untuk gue beli motor. Tapi setelah itu, setelah bulan ini, gue udah nggak ada pengeluaran lagi, jadi gue bisa naikin lagi tuh. Makanya ada spike yang lumayan tinggi lah, dan ada spike yang lumayan turun. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa di sini ada yang naik dan turunnya tuh cukup signifikan, karena gue ada kebutuhan untuk beli motor di bulan lalu. Kayak gitu. Terus kemarin juga ada yang nanya di kolom komentar video gua, ada yang nanya, Kak, kalau misalkan dari awal kita nabung store 1 juta, terus bulan depannya itu hanya 500 atau di bawah 1 juta tapi rutin, apakah bisa? Sebenarnya ini banyak banget yang masih nanyain tentang kayak gini, dan jawabannya bisa banget. Kayak misalkan lu bulan ini setor misalkan 1 juta gitu ya, dan bulan depan lu nggak setor sama sekali, itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Karena di sini tuh kita bisa masukin tuh sebebas-bebasnya. Mau masukin 10.000 ke bulan ini, bulan depannya tiba-tiba 100 juta juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan lu cuma masukin sekali aja, itu pun juga nggak masalah. Jadi bener-bener bebas aja. Ini tuh kayak nabung gitu. Jangan berpikiran ini tuh kayak, kayak main game yang harus rutin untuk dimasukin terus, kalau nggak duitnya bakal angus. Ya enggak, kalau misalkan lu taruh 1 juta, ya yang dikembangin tuh duitnya cuma 1 juta aja. Kalau misalkan ditambahin lagi 500 lagi, ya jadi 1.500.000 yang dikembangin. Tapi kalau nggak ditambah-tambahin, ya udah segitu-segitu aja, kayak gitu. Jadi jangan beranggapan kalau udah naruh 1 juta, harus tiap bulan tuh 1 juta kayak gitu ya. Enggak. Jadi sesuaiin sama kebutuhan dan tujuannya masing-masing aja, gitu. Dan jangan pernah beranggapan kalau misalkan investasi itu langsung jadi kaya. Waktu akan menjawab sih. Karena nggak ada tuh yang investasi secara instan, yang tiba-tiba dalam beberapa bulan langsung dapat keuntungan berkali-kali lipat. Menurut gua nggak sebegitu cepetnya ya, karena rata-rata aja untuk di saham setahun itu bisa 12-15%. Kalau misalkan pasar uang 6-8%, obligasi 8-10%. Jadi menurut gua nggak signifikan itu langsung bakal jadi kaya. Tapi tujuan untuk investasi itu adalah mencapai tujuan finansial. Yang kayak misalkan lu 2 tahun lagi pengen beli apa, ya lu sambil nabung, sambil investasi. Jadi sambil berkembang duitnya, bukan langsung jadi kaya. Jadi kayak gitu sih, mindsetnya jangan pengen naruh duit langsung kaya. Gue juga mau kalau kayak gitu. Udah 2 tahun nih gue investasi. Apakah gue langsung kaya? Tentu tidak. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau pengen kasih komentar atau kasih masukan, boleh banget di kolom komentar bawah. Nanti gue bacain dan gue bales kalau misalkan gue bisa. Jadi segitu buat video kali ini. Thank you buat yang nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!